Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie History, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie History mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Tusk. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pemuda yang nampak sedang melakukan broadcasting podcast di sebuah ruangan. Mereka berdua adalah Wallace dan Teddy. Mereka memiliki podcast yang khusus membahas hal-hal yang lucu, tidak normal, dan hal-hal yang viral. Di sini, mereka berdua tengah membahas seorang pemuda yang mengupload videonya yang tengah memperagakan bagaimana cara menggunakan pedang samurai. Tetapi, pemuda tersebut malah memotong pahanya sendiri. Wallace dan Teddy pun terbahak-bahak dengan video tersebut dan Wallace berencana untuk mewawancarai pria konyol tersebut. Pria itu berasal dari Kanada. Dia menamai channel videonya dengan nama Kill Bill Kids. Beberapa hari pun berlalu, akhirnya Wallace pun memutuskan untuk pergi ke Kanada dan ia hendak mencari Kill Bill Kids. Ia pergi seorang diri. Setelah mendapatkan informasi yang jelas, akhirnya ia pun pergi menuju kediaman Kill Bill Kids. Tetapi Wallace sedikit kecewa karena setelah ia sampai di sana, ia mengetahui bahwa Kill Bill Kids telah meninggal dunia dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dia mengakhiri hidupnya dikarenakan ia malu dengan kondisinya yang menjadi cacat, dan dia menjadi bahan olok-olokan karena tingkah bodohnya di video tersebut. Dan akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya. Perjalanan Wallace pun terasa sia-sia, apa yang direncanakannya gagal total. Di sana Wallace pun pergi ke sebuah bar. Dia menelpon Teddy dan mengatakan dia akan mencari sebuah berita yang menarik di Kanada karena dia sudah mengorbankan waktu dan biaya. Jika dia harus pulang dengan tangan kosong, itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Wallace akan pulang ketika ia mendapatkan cerita yang menarik untuk dibahas di podcastnya nanti. Ketika Wallace sedang di toilet, ia menemukan sebuah surat yang di dalam surat tersebut menginformasikan bahwa ada seseorang yang memiliki kisah-kisah menarik dan bersedia untuk diwawancarai, dan tidak keberatan jika wawancara tersebut dipublikasikan secara umum. Dan selama proses wawancara, ia akan mengakomodasi tempat tinggal secara gratis sampai si pewawancara mendapatkan informasi yang dirasa cukup. Tanpa pikir panjang, akhirnya Wallace pun memutuskan untuk pergi ke tempat pria tersebut. Ia pun menyewa mobil dan pergi menuju tempat pria misterius tersebut. Di tengah perjalanan, ia pun sempat singgah di sebuah minimarket dan menelpon dan juga menanyakan lokasi kepada seorang kasir yang menuju tempat pria misterius tersebut. Sesampainya di sana, Wallace disambut baik oleh pria yang menuliskan surat itu dan menempelkannya di toilet. Dia bernama Howard. Wallace diperlakukan sangat baik di sana dan dijamu sebaik mungkin. Howard merupakan pria disabilitas. Ia mengalami kelumpuhan dan dia harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Setelah saling memperkenalkan diri, akhirnya Howard pun bercerita tentang kisah hidupnya. Wallace pun sangat antusias dengan cerita yang dipaparkan olehnya. Karena kisahnya sangat menarik, Howard menceritakan tentang pengalamannya ketika ia menjadi seorang pelaut dan terdampar di sebuah pulau selama berminggu-minggu. Howard pun terus bercerita, dan Wallace pun mendengarkan sambil menikmati teh yang disuguhkan oleh Howard. Tak lama pandangan Wallace menjadi kabur perlahan-lahan. Dan akhirnya Wallace pun terjatuh dari kursinya. Ternyata Howard memberikan obat bius di dalam teh milik Wallace. Di sini kita mulai melihat bahwa ada motif di balik Howard yang ingin diwawancarai. Ternyata ia memiliki niat buruk terhadap orang lain yang ingin mewawancarainya. Scene pun beralih di mana Wallace sedang bermimpi bersama dengan Ellie. Di dalam mimpi tersebut, Wallace menikmati masa-masa indah kebersamaan bersama Ellie. Di dalam mimpi tersebut, Ellie pun mengatakan pada Wallace agar tidak pergi ke Kanada dan tetap bersamanya. Tak lama, mimpi itu pun berakhir seiring dengan tersadarnya Wallace dari tidurnya. Ia pun terbangun dan ia sudah berada di kursi roda. Howard menjelaskan bahwa Wallace tak sadarkan diri selama beberapa hari karena digigit oleh sebuah laba-laba beracun tepat di kakinya. Dan Howard pun memutuskan untuk memanggil dokter untuk memeriksa kakinya. Howard berkata bahwa kondisi kaki Wallace sangat memprihatinkan. Kakinya membengkak sehingga dokter memutuskan untuk mengamputasi kakinya tersebut. Jika tidak, nyawa Wallace tidak akan terselamatkan.
Welles yang masih setengah sadar, ia pun tidak memahami apa yang diucapkan oleh Howard. Tetapi ketika ia merasa tidak bisa merasakan kakinya, ia pun terkejut setelah melihat kakinya karena sudah teramputasi. Welles pun keheranan kenapa Howard mengambil tindakan sejauh itu, tetapi tidak membicarakan terlebih dahulu kepada Welles. Saat makan malam tiba, Howard dan Welles pun saling berhadapan di sana. Welles terlihat sangat tidak mood untuk makan malam. Di sana pun Howard menceritakan cerita sesungguhnya bahwa ia akan menjadikan Welles sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen Howard. Welles pun terkejut dengan pernyataan Howard dan ia pun marah. Dan ia pun ingin Howard melepaskan dirinya. Tetapi Howard mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang berhasil lolos dari tempat tinggalnya. Howard pun menegaskan kembali bahwa ia akan merubah Welles menjadi anjing laut. Welles yang merasa ketakutan, akhirnya ia pun berteriak di rumah Howard. Ia meminta pertolongan. Ia berteriak sebisa mungkin agar seseorang dapat mendengarnya. Tetapi hal itu sia-sia karena rumah Howard sangat luas dan jauh dari jangkauan orang. Scene beralih di mana di sebuah ruangan Welles mendengarkan suara handphone miliknya. Ia pun bergegas untuk menghampiri teleponnya tersebut. Dan itu ternyata telepon dari Ellie. Welles yang berada di kursi roda sangat kesulitan untuk menghampiri handphonenya tersebut, sehingga telepon dari Ellie berakhir. Welles berusaha menelpon kembali, tetapi Ellie tidak mengetahui bahwa Welles menelpon ia kembali. Akhirnya Welles pun memutuskan untuk meninggalkan pesan suara kepada Ellie. Welles mengatakan bahwa ia dalam bahaya yang sangat besar. Dia membutuhkan pertolongannya. Welles mengatakan bahwa dirinya disekap oleh seseorang dan ia akan dijadikan eksperimen oleh orang tersebut yang bernama Howard. Welles pun memohon agar Ellie bisa menemukannya. Welles pun berkata bahwa ia akan dirubah menjadi anjing laut oleh pria yang menyekapnya. Mengetahui Welles yang sedang menelpon, Howard pun langsung menghantam Welles dari belakang yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, akhirnya Ellie mengetahui bahwa Welles mencoba menghubunginya, tetapi ia tidak angkat teleponnya. Akhirnya Ellie pun mendengarkan pesan suara yang Welles kirimkan. Mengetahui bahwa Welles dalam bahaya, akhirnya Ellie pun dan Teddy memutuskan untuk pergi ke Kanada dan mencari keberadaan Welles. Kembali ke Howard yang sedang melanjutkan eksperimennya terhadap tubuh Welles. Howard mulai memotong bagian tubuh Howard, mengambil kulit dari beberapa bagian dan menjahit bagian tubuh Howard, sehingga mendapatkan postur persis seperti anjing laut yang Howard inginkan. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa kali rantaian operasi, akhirnya Howard pun berhasil mentransformasi tubuh Welles menjadi anjing laut secara sempurna. Welles pun kini tidak bisa berbicara normal seperti manusia pada umumnya. Welles hanya bisa meraung sama seperti anjing laut. Welles pun ditempatkan di sebuah kolam agar persis seperti di habitatnya selayaknya anjing laut yang seharusnya berada di perairan. Welles pun digiring oleh Howard masuk ke dalam air untuk berenang dan menyesuaikan diri agar persis seperti anjing laut. Alangkah terkejutnya Welles yang tenggelam karena belum bisa menyesuaikan tubuhnya. Ia pun melihat beberapa bangkai orang sebelumnya yang berhasil dirubah menjadi anjing laut oleh Howard. Ternyata Welles bukanlah satu-satunya orang yang dijadikan eksperimen oleh Howard. Scene beralih di mana Ellie dan Teddy sudah berada di Kanada dan coba untuk menghubungi kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian hilangnya Welles. Ellie pun membawa barang bukti berupa pesan suara yang ditinggalkan oleh Welles. Ellie pun akhirnya disarankan oleh polisi tersebut untuk menghubungi seorang detektif yang menangani kasus orang hilang yang serupa dengan kasusnya Welles. Akhirnya mereka pun bertemu dengan detektif tersebut. Detektif tersebut mengatakan beberapa tahun lalu ia tengah menangani kasus pembunuhan berantai dan mungkin saja Welles telah menjadi korbannya. Detektif itu juga mengatakan bahwa ia sudah menangani kasus pembunuhan berantai selama 10 tahun yang dimana korbannya dibunuh secara sadis. Detektif itu pun mengatakan ia telah menemukan sebuah mayat korban pembunuhan psikopat berantai tersebut. Mayat yang ia temukan telah bertransformasi menjadi bentuk yang sangat aneh. Ia dipasangkan taring, kakinya yang teramputasi, dan juga beberapa bagian tubuh yang telah berubah bentuknya. Dan detektif itu mengatakan korban tersebut
sudah tidak menyerupai manusia lagi, melainkan lebih mirip dengan anjing laut. Detektif itu pun belum berhasil menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut, dan detektif itu pun menutup kasus tersebut karena kurangnya barang bukti, sehingga sulit dipecahkan. Tetapi karena mereka berdua datang dan menemuinya dan memiliki barang bukti, akhirnya detektif itu pun akan kembali membuka kasus pembunuhan berantai tersebut dan akan menyelidikinya. Scene beralih di mana Howard melanjutkan bercerita kepada Welles bahwa saat ia terdampar di sebuah pulau, ia sangat berterima kasih terhadap anjing laut yang telah menyelamatkannya. Dan Howard pun menamakan anjing laut tersebut dengan nama Mr. Tusk. Karena Howard terdampar di pulau itu cukup lama dan ia tidak memiliki suplai makanan, akhirnya Howard pun dengan terpaksa membunuh anjing laut tersebut dan memakannya. Ia merasa bersalah karena ia telah membunuh Mr. Tusk. Untuk menebus kesalahannya, akhirnya Howard pun mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan Mr. Tusk kembali, yang memiliki sisi manusiawi agar bisa berkomunikasi dan menyampaikan permintaan maafnya. Scene beralih di mana Ellie, Teddy, dan detektif menyusuri tempat di mana Welles berkunjung. Dan ia kini berada di supermarket di mana Welles sebelumnya mengunjungi supermarket tersebut. Mereka bertiga akhirnya menanyakan apakah pernah melihat pria dengan ciri-ciri seperti Welles. Dan penjaga toko tersebut mengatakan bahwa ia telah datang beberapa minggu lalu menanyakan sebuah tempat kepadanya. Berkat petunjuk dua kasir tersebut, akhirnya mereka pun menuju tempat yang kemungkinan Welles berada di sana. Akhirnya mereka bertiga berada di sebuah danau. Mereka bertiga menemukan mobil yang disewa oleh Welles yang sudah ditenggelamkan ke dalam danau. Detektif itu pun memberikan 2 pucuk senjata masing-masing kepada mereka untuk mengantisipasi jika bertemu si pembunuh itu, karena pembunuh tersebut kemungkinan sangat berbahaya. Scene beralih di mana Howard mengenakan kostum anjing laut yang terbuat dari kulit manusia, dan kini Howard pun bersanding dengan Welles sebagai sesama anjing laut. Dan Howard pun mengatakan bahwa mereka berdua harus bertarung layaknya anjing laut. Akhirnya mereka berdua pun saling bertarung. Beralih kepada Ellie, Eddie, dan juga detektif, mereka pun berhasil memasuki lokasi di mana Welles berada. Mereka pun bergegas untuk sesegera mungkin masuk ke dalam rumah tersebut karena mendengar suara teriakan dari dalam rumah tersebut. Welles dan Howard yang sedang bertarung akhirnya dimenangkan oleh Welles yang berhasil menikam dada Howard menggunakan taringnya tersebut. Di ujung akhir hidupnya, akhirnya Howard pun merasa lepas dan sudah terbebas dari beban pikiran dan rasa bersalahnya karena membunuh Mr. Tusk sewaktu dulu. Karena selama Howard menciptakan anjing laut, tidak ada yang berhasil membunuh dirinya. Baru Welles lah yang berhasil membunuh dirinya. Howard memproyeksikan ciptaannya sebagai Mr. Tusk. Ketika Mr. Tusk berhasil membunuhnya, Howard pun merasa impas karena dahulu ia membunuh Mr. Tusk. Dan kini Mr. Tusk berhasil membunuh dirinya. Di saat terakhir, Howard pun mengatakan, "Terima kasih Mr. Tuskku." Kata-kata terakhir yang terlontar dari Howard untuk dedikasinya terhadap Mr. Tusk. Tak lama akhirnya Ellie dan Teddy pun berhasil menemukan di mana Welles berada. Dan Ellie pun sangat terkejut melihat kondisi Welles yang sudah berubah menjadi anjing laut. Tak berapa lama si detektif pun datang dan ia hendak membunuh Welles karena ia tidak tega melihat dirinya sudah menjadi korban eksperimen psikopat tersebut, dan Welles mustahil menjadi manusia normal kembali. Akhirnya detektif itu pun mengarahkan senapannya ke arah Welles untuk membunuhnya, tetapi Ellie mencegah detektif itu untuk membunuh Welles. Scene beralih ke 1 tahun kemudian di mana Ellie dan Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang yang sudah tua dan cenderung tidak terurus. Mereka berdua mengunjungi Welles di sana. Ternyata Welles ditempatkan di sebuah kebun binatang tua. Ellie pun memberikan 1 ekor ikan kepada Welles. Welles seperti sudah kehilangan sisi manusiawinya. Ellie pun mengucapkan kepada Welles bahwa ia mencintainya. Ellie pun selalu mengingat masa-masa indah ketika bersama Welles. Dan tak lama, Ellie dan Teddy pun pergi meninggalkan Welles. Dan Welles pun kembali ke kandangnya. Dan di akhir film, Welles pun berteriak dan merintih di sana, di dalam kebun binatang tua yang sangat jarang dikunjungi orang-orang.
dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur, dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya, dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quote pilihan tim Movie Story dari film Tusk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.